Penelitian itu buncis, Kak. Jadi buncisnya itu dijadiin yogurt untuk terapi diabetes mellitus. Hello Libers, kembali lagi di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Guys, apapun yang sedang kalian lakukan, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yuk, kali ini aku bersama dengan Ulfa Masita dari UI Sumatera Utara. Agak susah ya kampusnya. Jurusan apa, Pak? Jurusan biologi. Biologi. Pak, emang kemarin SMA relate nggak dari biologi atau anak IPS masuk biologi? Enggak, IPA. Memang jurusan IPA. Suka? Pelajaran apa? Dulu sukanya tuh kimia. Tapi kenapa ambilnya biologi? Iya, karena dulu tuh pertama pengennya tuh jadi dokter. Calon dokter? Nggak jadi? Nggak jadi. Jadi tuh pengennya dokter kan. Rupanya Kak nggak lulus gitu. Jadi daripada nggak ada, ya udahlah, keluarga juga, orang tua juga menyarankan di biologi UIN. Akhirnya masuklah ke biologi UINSU. Lulus dari situ ya? Ya, alhamdulillah. Emang kemarin kenapa pengen kali jadi dokter? Nggak tahu, pengen aja gitu. Tapi kan kalau Pengen misalnya aja. anak IPA lari pun dia ke biologi itu masih nyambung ya? Iya, masih nyambung. Masih nyambung karena udah dipelajari banyak sih kan. Dan dari kedokteran itu juga bahasnya biologi nggak sih? Biologi ya, nggak jauh-jauh Nggak dari jauh-jauh lah biologi. ya. Udah masuk nih kemarin semester 1, semester 2 maba. Enak nggak di biologi? Waktu maba itu nggak enak. Ya. Maksudnya bukan masih kebayang-bayang, aturannya aku di kedokteran iya, gitu nggak sih? aku nggak mau di sini gitu. Pokoknya masih ya aku nggak mau di sini gitu. Masih kuliah pun niat gitu. Yang penting datang. Yang penting datang, yang penting absen, udah gitu. Nggak ditanya orang di mana, kuliah di mana, ada ya? Ada, yang penting ada aja dulu. Itu memang sih kalau orang-orang yang ngerasa jurusannya tidak sesuai dengan pilihannya masih ngerasa kayak gitu. Ya udahlah, yang penting aku kuliah gitu nggak? Biar ada aja kalau ditanya tetangga jawabannya. Tetangga masa gitu? sorry. Udah masuk nih kan semester 1, semester 2. Kayak mana ngobatinya kok bisa? Ya udahlah, ku jalanin lah, ku nikmatilah biologian ini. Masuk itu semester 3, ketemu sama teman-teman yang memang senasib. Jadi Kak, teman-teman itu banyak yang sebenarnya aku nggak mau di sini, sebenarnya aku mau, pokoknya ketemulah sama teman-teman yang satu frekuensi lah gitu kan Kak. Nah, ketika ketemu sama teman-temannya dan mereka kayak ya udahlah, daripada mau pindah lagi kemakan umur kan Kak, gitu kan. Dan alhamdulillah di semester 3 juga ketemu sama dosen-dosen yang lumayan baik gitu. Tanda kutip lumayan. Enggak, ini emang baik loh, baik jangan baik, gitu iya, baik banget. Udah ketemu dosen? Udah ketemu dosen yang mereka benar-benar kayak mana ya Kak, yang udahlah jangan pindah gitu, biologi tuh gini, dijelaskan biologi, kamu kayak gini karena kamu belum kenal biologi gitu, makanya dikenalinya di semester 3. Dan dari situ sih mulai nyaman, mulai suka, mulai jatuh cinta. Asik. Gitu sih Kak. Udah nyaman, jatuh cinta, nikah nggak? Enggak. Aduh, enggak. Jangan fokus ke situ ya, maaf, agak suka lari dia. Suka salah fokus. Iya, gagal fokusnya. Tapi kan Fah, kakak dengar Fah, kemarin baru abis dari luar negeri ya? Iya. Korea. Iya, Ada Korea fotonya Selatan. gitu di profil Instagramnya, dia lagi di salah satu tempat di Korea. Iya, Ngapain ada. Pak? Itu kemarin ikut lomba inovasi sebenarnya, inovasi penelitian di Korea. Pinter nih coy. Kerjaannya di lab. Ya enggak? Neliti gitu. Ada di lab, ada juga di lapangan gitu sih. Gimana ceritain kok bisa sampai ke Korea gitu kan? Orang pengen banget loh ke Korea, cuma untuk foto di depan rumahnya. Lee Min Ho. Itu loh yang main drama Korea kemarin itu, yang The mana? Legend of the Blue Sea. Ya enggak? Betul. Itu kan ada rumahnya yang spotnya bagus banget, ada tangga-tangga, orang foto di situ. Kayak gitu loh kayak. Gimana nih kayaknya? Jangan nanya kayak gini. Tapi Ulfa nggak ke situ. Enggak. Untuk jalan-jalan yang kayak gitu, dia untuk penelitian. Ceritain dong, penelitian apa tuh? Penelitian itu buncis Kak. Jadi buncisnya itu dijadiin yogurt untuk
terapi diabetes mellitus, diabetes mellitus. Ya. Nah, itu dibawa ke sana untuk dilombakan atau gimana? Iya, untuk dilombakan. Berarti di sana berkumpul dengan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat untuk orang-orang. Iya. Menang Kak kemarin? Alhamdulillah. Dapat medali apa? Medali perunggu ya. Sampai ke Korea loh. Itu bermanfaat banget untuk diabetes mellitus tadi ya. Itu awalnya kayak mana kok bisa tertarik, Fa, dengan penelitian? Awal mulanya nih Kak. Cerita mulanya ya. Kok bisa terjun di situ gitu kan? Kan susah loh, penelitian itu harus sabar. Iya. Kayak mana? Jadi awalnya itu masuk nih Kak semester 3 kan. Ada satu dosen yang baik banget Kak. Kakak pernah nggak jumpa sama dosen yang baik banget sampai dia baiknya itu sampai kita segan gitu Kak ngelakuin kesalahan karena baiknya gitu. Sampai belum sih. Belum. Karena aku nggak nemu. Abaikan. Jadi bapak itu baik banget. Kita mau masuk ya masuk, telat ya nggak dibuat apa juga. Pokoknya baik banget. Tapi orang bukannya malah sepele ya. Jadi jatuhnya segan ya. Iya, jadi ya satu kelas juga segan kalau nggak masuk kelas bapak itu gitu. Saking benar-benar bapak itu baik banget loh Kak. Jadi kita sebut boleh namanya? Boleh. Bapak siapa ini? Lupa di sana guys. Sudah nggak usah lah Kak. Nanti jadi pro dan kontra takutnya. Udah. Nanti ada yang iri lagi. Si Ulfa nggak kenal sama ibu yang disebut bapak itu aja. Bener. Oke. Itu kayaknya dosen kamu memang wajib nonton. Iya. Biar tahu ini Ulfa naikkan nama UINSU loh ini gitu. Terus? Jadi bapak itu ngajarin sebenarnya bukan dosen biologi. Di UINSU itu kan harus ada mata kuliah wajib yang harus diambil, sejarah peradaban Islam. Udah langsung tahu tuh dosennya. Jadi bapak itu ngajar karena saking baiknya kami nurut apa katanya Kak. Pokoknya apa tugasnya nurut. Padahal sebenarnya mau nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Toh bapak itu juga nggak marah gitu. Jadi bapak itu bilang coba baca-baca jurnal, kalian anak MIPA katanya gitu kan, wajib banyak baca jurnal. Terus kami kan masih semester 3 gitu kan Kak, terus kuliah niat kuliah itu nggak ada gitu kan. Jadi kayak apa ya Kak, kayak ya udahlah gitu kan, ikutin aja, kalian buka websitenya. Jadi ditunjukin sama bapak itu website tentang situs-situs jurnal. Disitulah mulai coba-coba baca pertama. Bukan niat ya Kak, belum niat, masih coba-coba. Lama-lama seru juga gitu. Jadi sama temen satu stambuk juga seru ya kan, iya weh gini yuk kita buat gitu. Itulah muncul buncis tadi Kak. Buncis. Dari buncis lo itu mama kalian masak biasanya ditumis. Iya. Ini dijadiin obat. Jadi setelah buncis tuh di Korea ada nggak yang lainnya? Entah toge. Yang lainnya tuh daun alpukat. Daun alpukat. Aku sih biasanya makannya alpukatnya di jus gitu. Ini daunnya diekstrak, dibuat salep untuk pengobatan luka bakar. Nah itu dibawa kemana itu? Itu dibawa ke Thailand. Menang juga? Alhamdulillah. Wah, yang luar negeri semua dibantai habis. Pernah gagal nggak sih? Pasti sering. Berarti itu udah nggak percobaan pertama dong yang tadi itu ya? Pertama di mana? Nyobanya bukan di mana sih ya? Pertama penelitiannya apa gitu? Pertama penelitiannya pupuk kemarin. Pupuk? Iya pupuk. Lupa saking banyak. Yang pertama tuh pupuk. Itu tapi dilombakan enggak? Itu enggak. Berarti yang dilombakan tuh langsung ke luar negeri yang kemarin itu? Iya. Ke Korea dapat medali perunggu. Nah di Thailand kemarin? Silver. Naik ya, jadi juara 2 ya? Iya, alhamdulillah naik tingkatannya. Itu luka bakar, diekstrak. Kerja sama anak biologi lain dari univ lain atau emang kalian aja? Enggak. Timnya gitu? Tim saya aja. Timnya berarti emang anak biologi aja ke teman-teman kamu sekeliling kamu aja? Bahkan timnya itu anak SMA loh Kak. Wow, anak SMA diajak kolaborasi gitu kan? Emang mereka ngebantu
ngebantu cara ngekstraknya gitu tetap sih. harus dipandu Tetap, sama mahasiswa dong iya. kan. Jadi buat anak-anak SMA kalau kenal-kenal kakak biologi, apalagi yang kayak gini, Kak, kemarin ada Kak Ulfa di podcast Lingkar Inspirasi Bangsa, asik. Buat penelitian Kak, ajak dong kami kayak gitu. Itu di Korea. Agendanya tiap tahun nggak sih? Agendanya tiap Kayak tahun. inovasi kan itu Iya, ya. tiap tahun pasti ada gitu. Nanti siapa tahu ada Iya. ada informasi-informasi mengenai penelitian di luar negeri bisa diinfokan. Nanti Lingkar Inspirasi Bangsa bakal infoin ke kalian-kalian semua. Udah sampai ke Thailand. Thailand tahun berapa sih? Thailand. Yang Thailand. 2019. Berarti itu tahun lalu ya. Tahun lalu. Setelah itu ada nyoba lagi. Setelah itu ada, tapi kemarin gak jadi berangkat Kak. Kemana emang? Ke dalam negeri sih, ke Bandung. Cuman gak jadi berangkat karena ada beberapa hal. Gitu sih. Jadi cancel. Itu apa? Buat apa? Itu buat salep juga, tapi dari kulit pisang. Oh emang dari harus idenya kayak mana sih Pak kok bisa? Ya Allah itu sampai tadi buncis. Nengok mama udah motong-motong ya kan. Ini kayaknya bisa dari bahan penelitian ini bisa. Kayak gitu nggak sih? Enggak sih, karena memang baca jurnal. Karena kalau kita baca jurnal kan Kak, kita pasti kayak ada rada-rada julid gitu sih Kak. Kayak gini aja bisa gitu. Kayak gini aja dia bisa buat obat gitu. Apalagi kayak gini gitu. Muncullah jiwa-jiwa julid setelah baca jurnal. Kayak review gitu lah. Tapi dalam hati dan untuk sendiri. Itu kan apa sekali coba. Ini buncisnya pertama kali diapain ya? Bisa sampai gitu otaknya ya kan. Ilmunya gitu bisa sampai situ. Bahkan orang yang nggak pikirkan kulit pisang. Oke lah. Aku sih pernah kulit pisang tuh diginiin loh Pak. Di wajah. Ya kan? Iya. Biar katanya halus gitu kan. Ini buat apa tadi? Sikat gigi. Odol. Buat sikat gigi gitu. Jadi nggak usah beli di Indot Indot. gitu ya. Tidak usah beli di situ, buat sendiri dari kulit pisang. Iya. Wah, ada tambahan lain nggak bahan-bahannya? Tambah. Bahan kimianya perlu nggak itu? Nggak ada sih Kak. Ada ya. Emang itu dijadiin pasta gitu aja. Ekstraknya dulu. Nggak ngerti sih aku. Diekstrak. Setelah ekstraknya itu campur sama garam sama apa kan tuh? Ups, tidak boleh dikasih tahu iya, semuanya. nggak boleh. Itu adalah rahasia. Rahasia. Nanti produknya kalau udah komersil baru wajib dibeli. Ya nggak apa. Benar. Pernah nggak bermimpi untuk produk yang udah dibuat dikomersilkan? Karena kan itu untuk penelitian-penelitian kayak gitu emang harus yang berfaedah kan, harus bermanfaat untuk orang dong, banyak. harus bermanfaat. Pernah nggak kepikir, yuk kita produksi massal yuk seperti itu, kita jual di apotik atau gimana? Kepikirannya pernah, tapi untuk actionnya itu yang masih saat maju mundur gitu Kak. Karena masih mahasiswa, masih banyak kegiatan, masih pengen main gitu juga, nggak fokusan juga kan Kak. Jadi ya udah gitu sih, belum ada yang dikomersilkan. Berarti masih sampai sebatas ya udah kita bawa untuk perlombaan dulu nih gitu. Tapi biasanya sih ya mudah-mudahan nih Ulfa kayak gitu kan. Itu kan udah dihak patenkan sama yang buat program, buat kegiatan inovasi kan. Nanti siapa tahu mungkin ada dermawan yang ikut menyumbangkan dananya untuk apa ya dikomersilkan gitu. Iya, ya bener. kan. Jadi Pak kemarin itu untuk lomba ada nggak organisasi yang mewadahi sih kayak ngebantu kamu buat ini aja ada nggak gitu? Kalau organisasi itu sih sebenarnya saya nggak ada ikut organisasi mana-mana, tapi ada satu komunitas sih sebenarnya Kak, lebih ke komunitas yang dibentuknya sama teman-teman mahasiswa juga. Di situ sih orang itu yang istilahnya yang ngedukung kamu nih. Iya, lebih ke ngedukung, lebih semangat ya Kak, bisa kok gitu. Ya supporter bola ya. Iya Kak, karena kan ada memang kalau kita neliti kan ada yang ada jenuhnya gitu Kak. Iya itu bosan kan. Ada bosannya, ada capeknya gitu kan, manusia kan Kak. Tadi Kakak ada nanya, sekali nyoba percobaan itu langsung berhasil atau enggak? Itu pernah nggak langsung udahlah kita berhenti laweh, pernah kayak gitu nggak? Pernah ya? Iya pernah, cuman kalau berhenti pun nanggung, nggak berhenti pun sayang gitu Kak jadinya. Gitu. Jadi berguna nggak sih Timuk?
berguna banget. Teamwork ya. Teamwork. Ini kakak nanya gini sih, lebih agak sedikit lebih ke dana nih. Dana. Itu kan produksi ya. Iya. Produksi pasti. Awal modalnya ada nggak yang pernah ngasih? Ini deh uang hibah untuk penelitian atau emang uang kalian kita sum-sumannya atau gimana? Aduh. Ini mesti diceritain tapi jangan disebut merek atau gimana. Jadi untuk yang ke Korea itu kak, aduh mau nangis. Perjuangan loh ini. Karena kan jauh gitu kan, ongkos juga mahal gitu kan kak. Pokoknya biaya neliti juga nggak murah gitu kan kak. Jadi udah daftar, udah lolos gitu kan. Jadi kan tinggal berangkatnya, tapi nggak ada dana. Nah, jadi H-1 penutupan di situ baru dapat dananya kak. Nggak H-1 sih, udah selesai penutupan hari gimana ya? Udah selesai penutupan lah, 2 hari atau 3 hari gitu. Tapi kamu udah konfirmasi kan bakal berangkat? Belum. Oh itu belum. Jadi ada satu dosen yang ya Allah. Jadi menangis lah. Jadi satu dosen itu yang dia langsung ngasih uangnya kak, cash. Jadi dia bilang kamu butuh berapa nak gitu. Jadi Ulfa langsung bilang kan kak, Bu, saya nggak ada uang untuk gantinya. Kalaupun ada lama gitu. Dan uang ini enggak sedikit bu gitu kan, puluhan juta. Dia berkaca-kaca, aduh aku pengen nangis. Puluhan juta bahkan kan bu. Terus ibu itu bilang, ya udah nak, siapa suruh kamu mau bayar? Saya nggak ada minta untuk bayar gitu. Saya nggak ada minta untuk ganti. Udah kalian berangkat aja, nggak usah dipikirin ini dananya dari siapa, ini dari mana. Jadi bu nanti kalau ditanya pihak kampus gimana bu, gitu kan. Jadi ibu tuh bilang, ya udah bilang aja dari keluarga kalian. Jangan bilang nama ibu gitu. Allah ibu terima kasih sudah mengantarkan Ulfa ke sana, prestasi terbesar. Udah dikasih tuh. Dikasih cash. Udah itu untuk segala macamnya kan, untuk tiket pesawat gitu kan. Tiket pesawat ini masih gimana ya kak? Aduh belum dapat gitu kan kak. Karena kan kamu nggak berangkat sendiri tuh kan? Iya rame-rame gitu kan kak. Jadi kata ibu itu sebenarnya udah nggak mau ngapa-ngapain ke ibu itu lagi gitu kan. Udah segan lah kak gitu kan, udah segan banget rasanya. Jadi ibu tuh bilang, nak aman gitu kan. Gimana tiket pesawatnya? Di situ temen ada yang bilang, belum bu gini. Oh ya udah berapa tiket pesawatnya untuk kalian? Gitu. Jadi ibu nggak usah bu gini kan, kami cari dulu. Udah nanti daripada kalian cari, kalian habis energinya, terus enggak kepikiran lagi untuk lombanya, kan sayang gitu, nggak fokus juga kalian. Jadi mending ini pakai uang ibu aja. Dan sekali lagi saya bilang, bu saya nggak ada uang untuk gantinya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak ada minta ganti gitu. Ya udah gitu sih. Jadi akhirnya itu udah berangkat ke Korea dengan bantuan ibu itu, yang sampai sekarang nggak mau disebutin loh kak namanya. Masya Allah ibu, dimanapun engkau berada ibu, kita mudah-mudahan Ulfa dan teman-teman amin lebih membanggakan lagi nanti ya. Amin. Sampai sekarang masih keep kontak dong? Masih keep kontak. Ya sampai sekarang masih aku terharu. Jadi kak itu rezekinya nggak tahu dari mana ya? Iya kak, nggak nyangka gitu. Padahal kan udah deket-deket harinya, udah istilahnya nggak mungkin lagi kalau dihitung-hitung manusia gitu kan kak. Udah nggak mungkin lagi untuk berangkat kak gitu. Ya Allah, itu berarti dibilang duka tapi membahagiakan ya. Membahagiakan ya sih itu. Dibilang bahagia, ya itu mungkin ada doa orang tua juga ya Pak ya. Orang tua pernah kayak iya anak ini pergi jauh kayak gitu, nggak usah lah gitu nggak? Pernah, apalagi di Korea kemarin kan musim dingin kak. Saya ada penyakit sinus, jadi kan nggak boleh terlalu dingin, jadi kayak dilarang gitu. Tapi dikasih pengertian aja. Orang tua marah kan karena nggak ngerti, jadi pintar-pintar kita lah ngasih pengertian ke orang tua gitu sih kak. Lagian kan itu prestasi ya. Iya. Kan? Orang tua harusnya support ya.
Wah, aku kalau ketemu ibu itu pengen bilang lah, Bu, aku ikut penelitian. Lain motifnya, enggak. Itu ada rencana lagi enggak? Wah, kira-kira mau dong ke negara ini bawa penelitian lagi. Ada, pasti ada. Cuman kan karena Tapi udah mau habis kan jatah mahasiswa. Oh iya ya, sampai lupa. BTW Ulfa udah Semester akhir lah. Jangan disebut. Enggak guys, dia udah lewat akhir sebetulnya. Jadi emang dia ini memanfaatkan banget status mahasiswanya dengan meneliti udah beberapa kali, bahkan dalam negeri, ya kan? Pernah join sama dosen-dosen juga ikut penelitian kan? Iya pernah. Bahkan sama dosen-dosen yang sering. Lebih sama dosen. Buat jurnal gitu ya? Iya. Wis gila, ini mahasiswa membanggakan dari UINSU. Hidup apa? Kalau UINSU gimana? Udah bagus. Nggak usah. Kamu harusnya bangga. Oh iya bangga ya. Harusnya bangga, kamu alumni dari situ. Belum lah Kak, belum alumni. Oh iya. Belum. Pernah nggak kampus itu mengapresiasi kamu yang luar biasa? Itu kan nama kampus loh yang dibawa. Iya. Kalian bahkan foto di sana pakai alma mater. Pakai dong. Nah, itu wah ini Ulfa Masita baru pulang dari Korea gitu. Iya sih, kurang lebih kayak gitu, tapi banyak lebihnya sih. Aku emang lebay sih. Maaf. Ceritain gimana pulang-pulang gimana? Jadi pulang-pulang tuh saya sempet takut. Iya Kak, karena memang pas pulang kan, pas nyampe buka Instagram rame, buka Facebook rame, Twitter juga rame, WA juga rame. Jadi sempet kayak yang wih gimana nih gitu kan. Jadi pas pertama kali pulang itu nggak langsung ke kampus dulu. Saya nggak masuk dulu 1 atau 2 hari dulu. Wow. Jadi pas masuk pertama kali itu sama ibu itu tadi, masuk kelas ibu itu tadi, jadi teman-teman pada gini kok bisa gitu kan, udah pada heboh, udah pada excited gitu kan. Ibu itu cuma senyum. Jadi sih udah sih, baru dipanggil sering kalau misalnya ada acara, sering diundang, sering disebut-sebut juga gitu sih. Dalam doa kan? Dipanggil. Soalnya jadi mahasiswa berprestasi kan itu ya? Iya bener gitu sih. Jadi kalau misalnya ada acara langsung lah ya. Followers naik nggak? Followers enggak ngefek guys. Enggak ngefek. Bahkan orang yang berprestasi tuh nggak bisa naikin followers. Kami tuh harus viral gara-gara minta maaf. Enggak. Klarifikasi baru naik followersnya. Enggak ya. Ini berprestasi nggak di follow, aduh. Cuman aja terus setelah kamu balik ya kan, udah cukup terkenal lah di kalangan teman-teman. Oh iya, satu fakultas dan universitas tahu lah gitu kan, kayak ketemu, oh ini Ulfa gitu. Jadi banyak yang suka SKSD gitu Kak. Giliran dah dekat. Giliran kayak gitu ya. Buat kamu teman-teman Ulfa. Enggak, janganlah. Ulfa ini baik loh, asli baik. Jadi setelah sekian banyak lah penelitian yang udah kamu buat, yang paling kamu rasa, wah ini nih yang paling berkesan, yang mana? Yang paling berkesan, yang paling ya Kak? Yang paling berkesan itu waktu penelitian di hutan. Hutan? Iya, di Taman Wisata Alam Cicike. Di mana tuh? Di mana ya? Brastagi terus. Brastagi terus saja di sana dia. Enggak, tunggu. Di Sidikalang. Iya kan? Daerah sana lah itu ya. Ngapain di hutan? Jadi ngitungin tumbuhan paku. Aduh. Gimana tuh Kak? Tumbuh dihitungin gitu? Iya, dihitungin. Jadi untuk melihat apakah di taman wisata itu masih banyak atau memang udah sedikit. Kalau masih sedikit, apakah perlu ada konservasi ulang untuk menjaga ekosistem supaya tetap terjaga. Gitu sih Kak. Ilmiah sekali. Jadi kalau dibilang biologi ke lab aja sebenarnya enggak, karena kami juga masuk hutan, ke sawah-sawah juga, ke laut bahkan sering gitu. Ngimpact nggak sih sama kehidupan kamu? Manfaatnya apa kamu terjun di dunia yang kayak gitu? Impact sih Kak. Jadi kan ngerti gitu, kenapa ini mesti dibuat penelitiannya, kenapa ini nggak boleh, ini ngimpact sih. Berarti dia lebih cinta alam kayaknya. Ini udah mau lulus kan?
Iya, doain Kak. Amin, ya Allah, kita doain sama-sama ya. Mudah-mudahan lulus dengan hasil yang baik. Amin. Setelah membuat bangga kampus, IP naik nih, ya kan? Lumayan. Enggak naik sih, maksudnya stabil. Stabil, berarti stabil tinggi gitu ya? Iya, amin. Ada setelah lulus pengen jadi apa gitu? Emang ahli penelitian atau apa? Targetnya sih apa ya? Target setelah lulus pengen lanjut pastinya kan Kak. Oh, lanjut S2. Doain ya Kak. Ya. Udah itu sih apa ya? Pengen jadi peneliti sih. Emang mau terus di situ ya? Iya. Wow. Dosen dong berarti ya, lebih ke nanti S2 dosen baru aktif di penelitian. Oke, ini Fah, kakak mau minta Ulfa deh kasih mungkin pesan-pesan untuk mahasiswa-mahasiswa. Ya kan, masih berstatus mahasiswa. Biasanya mahasiswa lebih aktif dia. Mungkin bisa dikasih apa sih ya, pesan kayak apa gitu untuk mereka, apalagi yang bisa dibawa ke penelitian, artinya inteleknya ada gitu. Pesan-pesan. Pesan-pesannya kalau untuk mau terjun ke dunia penelitian itu lebih ke kalau misalnya baca buku, baca jurnal, baca semuanya itu pasti udah wajib itu gitu, nggak jauh-jauh dari situ. Tapi untuk tipsnya mungkin lebih ke jangan nyerah aja sih, jangan takut ketika kamu gagal, tapi takut kalau kamu berhenti gitu sih. Jangan takut gagal, tapi takut ketika kamu berhenti. Iya. Cakep ya quotes-nya. Itu kan gini Pak, Kak mau nanya lagi terakhir nih. Kalau dikasih waktu lagi nih, kamu menikmati masa mahasiswa, penelitian, dikasih kesempatan lagi, udahlah Pak, nanti aja kamu tamat tahun depan aja. Tapi kamu penelitian lagi ya di sini, mau nggak? Mau, dia rela loh mundur tamatnya untuk itu penelitian. Wah luar biasa. Tapi kalau bisa jangan ya. Kenapa? Ya tamat dulu kan, kalau tamat emang nggak bisa lagi penelitian. Kan agak susah gitu Kak. Oh, karena dia harus punya status ya, punya sebagai apa gitu sih. Gitu. Tapi kalau tamat langsung S2 juga mau gitu. Tapi ya kalau misalnya dikasih pilihan gitu ya mending penelitian dulu gitu. Wow, dia memang udah fall in love sama penelitian. Pak minum dulu yuk. Oh iya. Oke. Itu penelitian ya kan? Jangan menyerah. Tadi quotes-nya udah di note, udah dicatat. Jadi buat teman-teman di rumah, bahkan tadi udah disampaikan Ulfa itu pergi ke sana tidak hanya dengan teman-teman mahasiswanya, teman-teman SMA juga, ya kan? Ada adik-adik ya. Adik-adik SMA. Jadi itu udah istilahnya udah dilatih, belajarnya itu nggak cuma ya belajar di kelas, kita bisa keluar loh. Kita bawa nama Indonesia, membanggakan Indonesia. Oh di sana bendera Indonesia berkibar loh, kan kalau menang gitu kan, foto pakai bendera merah putih. Jadi ya jangan berhenti berkontribusi untuk Indonesia. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.